Oke, semuanya. Baiklah, kita akan mulai kelas kita hari ini. Oke, siap. Siap ya. Oke, kita bisa mulai ya acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di tatap muka yang kedua. Dan kebetulan hari ini untuk tatap muka yang kedua ini merupakan tatap muka pengganti yang seharusnya minggu lalu. Jadi hari ini kita jadwalkan untuk jam 1 tatap muka kita membahas tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti jam 7 malam kita memulai untuk mata pelajaran PPKN dengan materi tentang perundang-undangan. Oke, kami ulangi lagi untuk mengawali kita hari ini. Marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ada Aisyah yang ada di kelas ini dan juga sudah ada Mbak Helda. Semoga bisa mendengar ya. Silahkan bisa interaktif dengan menggunakan chatbook yang ada di fisik Anda. Oke, selamat untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir. Terima kasih karena tidak seperti biasanya hari Sabtu kan biasanya teman-teman lebih enak untuk weekend atau jalan-jalan dengan keluarga, atau mungkin bagi teman-teman yang bekerja, siswa-siswi yang bekerja otomatis meluangkan waktunya untuk hal-hal yang berkaitan dengan rekreasi ya. Berarti hari ini luar biasa sekali karena sudah hadir teman-teman di PPKN untuk KPA 2015. Nah, oke, bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Devita Santi. Saya asalnya dari Purwokerto dan saat ini saya mengajar untuk siswa dan siswi KPA, dan saya di sini akan tatap muka dan juga akan belajar via Wisik untuk mata pelajaran PPKN. Saya di Taiwan sekolah di Master Nursing atau Master Keperawatan di National Cheng Kung University. Bisa kita mulai ya? Oke. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pada pertemuan kali ini sebenarnya kita juga mereview pertemuan yang sudah ada di sebelumnya, dan kita hanya meneruskan dari apa yang pada tatap muka pertama, yaitu tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini pertama adalah tujuan dari pembelajaran. Setelah siswa belajar mengenai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka siswa dapat menunjukkan pemahaman mengenai bentuk negara Republik Indonesia. Kemarin sudah disentil ya mengenai apa itu bentuk negara Indonesia. Kemudian setelah itu siswa juga diharapkan dapat menunjukkan pemahaman tentang pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah siswa dapat menunjukkan pemahaman tentang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tempat kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan contoh-contoh perbuatan sebagai wujud sikap rela berkorban, cinta tanah air, bersatu dan bersahabat, serta menunjukkan sikap sebagai wujud rasa bangga berbangsa dan bertanah air. Jadi setelah kita belajar tentang materi PPKN hari ini, diharapkan siswa dan siswi kejar paket A mampu memahami betapa pentingnya kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita memulai bahasan kita kali ini ya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman pelajaran yang sudah kita
pelajari bersama-sama di tatap muka pertama. Oke, pertanyaan pertama yaitu, masih ingatkah bahwa Indonesia disebut sebagai negara kesatuan? Apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan dan bagaimanakah ciri-cirinya? Oke, mungkin Aisyah atau Hilda bisa menuliskan jawaban dari ciri-ciri negara kesatuan. Silahkan. Apa coba negara kesatuan Indonesia? Ciri-cirinya seperti apa? Oke, silakan dituliskan di chatbook. Mbak Aisyah masih menyimak ya? Oke, silakan dituliskan. Apa ciri negara kesatuan? Oke, bendera sama. Waduh, itu cirinya. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang satu persatu ya, Ibu akan sebutkan kenapa disebut dengan negara kesatuan. Jadi seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa Indonesia disebut dengan negara kesatuan adalah merupakan negara yang walaupun mempunyai beribu-ribu pulau, tetapi menjadi kesatuan. Pemerintahannya terpusat, tidak terbelah-belah, atau Indonesia itu tidak terbagi menjadi beberapa wilayah negara bagian. Ya, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri negara kesatuan. Pertama adalah dia merupakan wilayah yang menjadi satu. Yang kedua yaitu salah satunya tadi benderanya sama ya, itu juga mempunyai salah satu ciri-ciri dari negara kesatuan. Oke Mbak. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ciri-ciri negara kesatuan. Dia itu terpusat ataupun dia itu mempunyai azas desentralisasi. Nah, itu tentang ciri-ciri negara kesatuan. Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang mempunyai ribuan pulau. Kira-kira masih ingat ya pertemuan kita pertemuan kita minggu lalu, bahwa kita di sini membahas tentang pulau yang terdapat di Indonesia. Awalnya Indonesia itu hanya memiliki 8 pulau, tetapi lama-kelamaan Indonesia mempunyai berapa pulau coba? Aisyah masih ingat berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Coba, masih ingat Aisyah? Waduh, iya, luar biasa Aisyah, terima kasih, jawabannya tepat sekali. Indonesia memiliki 17.000 pulau yang terbentang di antara apa? Dari mulai Sabang yaitu di Nanggro Aceh Darussalam sampai dengan Merauke yaitu di bagian Irian Jaya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan itu merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya untuk mengingat pelajaran kita kemarin. Di sini Indonesia sangat strategis sekali letaknya. Dia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki letak geografis. Dan letak geografis ini terdapat di antara 2 benua dan 2 samudera. Masih ingat ya pertemuan kita kemarin, saya menyebutkan ada 2 samudera yang di antaranya adalah atau terletak di antara Indonesia. Sebutkan samudranya. Ayo, Aisyah masih ingat samudera apa yang di antara Indonesia? Ada 2 samudera nih. Masih ingat ya? Samudera apa saja? Letak geografis Indonesia terdapat di antara 2 samudera. Yang pertama samudera apa?
Oh, betul sekali. Bagus sekali ya. Pinter Mbak Aisyah, betul. Indonesia sangat strategis, terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nah, kalau dua samudra tadi sudah disebutkan, ada Pasifik dan Samudra Hindia. Sekarang saya mau nanya nih ke Mbak Aisyah ya sama Mbak Hilda. Coba siapa yang bisa jawab? Indonesia juga terletak di antara dua benua. Itu benua apa saja? Coba, ayo. Ada benua apa saja? Indonesia itu letaknya? Coba ingat-ingat. Asia dan Australia. Betul sekali ya. Tepat 100. Nah, ini dia jawaban dari yang tadi saya sebutkan. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang di sini dimaksud dengan ciri-ciri negara kesatuan selain benderanya sama, juga terdiri pulau yang menyatu dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain, memiliki bendera sama, memiliki wilayah yang menjadi satu dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, tadi jawabannya sudah benar ya Mbak Aisyah ya. Ada di Indonesia awalnya cuma 8 pulau, tapi lama-kelamaan terbentang menjadi 17.000 pulau. Kemudian Indonesia juga sangat strategis letaknya, karena Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Tadi Mbak Aisyah sudah menyebutkan dua benua itu ada benua Asia dan Australia. Kemudian dua samudra itu yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Waduh, tepuk tangan ya Mbak Aisyah, luar biasa. Sekarang saya akan melanjutkan pelajaran kita kali ini. Ya, oke. Masih ingat ya, kita dulu sempat membahas mengenai bentuk negara Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, dia itu bentuknya adalah republik, ya. Di sini republik. Nah, apa sih itu negara Indonesia disebut negara republik? Bentuk negara itu ada macam-macam. Salah satunya adalah republik. Pengertian dari bentuk negara republik yaitu di sini menganut azas desentralisasi. Oke, bentuk negara republik yaitu merupakan negara yang menganut azas desentralisasi. Nah, apa coba tadi diulangi lagi Mbak Aisyah? Bentuk negara Indonesia adalah apa coba? Tuliskan di chatbook. Apa coba bentuk negaranya? Iya, pinter. Jadi bentuk negara Indonesia adalah republik. Nah, bentuk negara republik itu menganut asas desentralisasi. Di sini adalah penyelenggaraan pemerintah memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Coba dengarkan ya. Yang dimaksud dengan otonomi daerah ini adalah kewenangan daerah otonom ya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan otonomi daerah. Setiap daerah bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, daerah otonom ini merupakan daerah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu. Nah, daerah otonom ini berhak dan berwenang
mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ya bentuk negara republik. Dia menganut asas desentralisasi dan di dalam daerah di republik itu dia mempunyai otonomi daerah. Ya, di mana otonomi daerah itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang punya daerah batasan tertentu, tetapi dia juga berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya, ya, apa sih bedanya Indonesia dengan negara lain? Ya, contohnya di luar negeri banyak negara itu adalah negara federal. Ya, di sini disebutkan bahwa republik berbeda dengan negara federal. Ya, nah, negara federal itu ciri-cirinya dia mempunyai beberapa bagian yang masing-masing memiliki otonomi luas untuk menyelenggarakan kekuatan atau kekuasaan pemerintah. Jadi berbeda dengan republik, ya. Kemudian apa bedanya lagi dengan negara republik? Di sini disebutkan bahwa negara federal, masing-masing negara adalah berdaulat dalam menyelenggarakan urusan dalam negeri. Negeri lebih banyak dijalankan oleh pemerintah federal. Nah, di sini adalah ciri-ciri dari negara federal, di mana negara federal itu selain terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki otonomi luas untuk menyelenggarakan kekuatan pemerintahan. Di situ sebagian urusan penting menjadi urusan pemerintah federal dan yang lainnya menjadi urusan pemerintah bagian yang lain. Nah, pada negara federal juga masing-masing negara bagian berdaulat dalam menyelenggarakan urusan dalam negeri. Sedangkan urusan luar negeri lebih banyak dijalankan oleh pemerintah federal, ya. Oke, ya. Nah, kemudian negara Republik Indonesia bukan negara federal. Negara Republik Indonesia bentuk republik dengan menganut asas desentralisasi dan juga pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu telah diatur dengan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. Nah, itulah bedanya jadi antara negara federal dan negara republik. Indonesia adalah negara republik di mana terdapat asas desentralisasi yang memperbolehkan di dalam negaranya itu bukan merupakan suatu bagian-bagian, tapi di wilayah terdapat satu kesatuan yang saling mensupport dan juga mempunyai hak otonom untuk daerah. Ya, berbeda kalau di negara federal. Kalau negara federal itu selain negaranya itu terdiri dari beberapa bagian, di situ juga hal-hal yang berkaitan dengan federal tidak azas desentralisasi. Ya, di sini otonomi luas memiliki atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Tapi di sini federal, untuk bentuk federal, sebagian urusan penting menjadi urusan pemerintah federal dan yang lainnya menjadi urusan pemerintah negara bagian. Jadi sudah tahu ya perbedaan negara republik dan negara apa? Negara federal. Nah, saya ini nanti minta tolong ya, PR buat teman-teman. Oke ya,
Kebetulan kan nanti kita ketemu ya di pertemuan yang jam 7 malam ya. Coba ya PR nanti disampaikan di pertemuan jam 7 malam. Sebutkan contoh ya negara bentuk federal dan bentuk republik selain Indonesia. Ya, jadi nanti silakan dicatat PR-nya ya. PR-nya ini kebetulan nanti bisa disampaikan nanti malam ya. Ya, apa ataupun cari contoh negara bentuk federal dan bentuk republik. Jadi bentuk republik ini nggak cuma Indonesia, tapi negara-negara lain pun ada. Ya, oke. Ya, siap. Ya, ada pertanyaan sebelumnya tentang PR-nya? Mbak Isya, siap? Bisa dipahami ya? Oke, nanti cari ya. Apa sih contohnya negara federal dan apa sih contohnya selain Indonesia yang bentuknya republik? Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kita menuju ke slide berikutnya? Ada pertanyaan tidak? Terutama berhubungan dengan tugas ya, ada nggak? Kami persilakan teman-teman ya untuk bisa memberikan pertanyaan terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan tentang tugas barangkali? Oke. Ya. Oke, siap, paham ya. Nah, lanjut ya. Ya, tadi mengalami beberapa ini ya, beberapa gangguan.
ya. Oke, kita bisa mulai ya. Silakan bergabung lagi. Ya, mohon maaf sedikit ada trouble ya. Jadi harusnya tadi kita bisa ya lancar belajar mengenai perbedaan negara bentuk republik dan juga bentuk federal. Nah, silakan bergabung kembali teman-teman. Ya, bergabung kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kembali silakan. Sambil menunggu jaringannya terkoneksi dengan baik ya. Oke. Silakan teman-teman untuk segera bergabung. Iya, sambil teman-teman bergabung di sini tadi saya ulangi lagi tentang bentuk Republik Indonesia dan bentuk federal negara. Jadi sebenarnya bentuk negara itu ada republik dan juga ada yang bentuknya federal ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu tentang negara Republik Indonesia. Iya. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke pentingnya negara keutuhan Republik Indonesia ini ya. Oke.
ya pentingnya negara keutuhan Republik Indonesia ini. Jadi seperti apa yang sudah kita ketahui, ada di dalam sebuah pantun atau mungkin sebuah slogan yang menyatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam suku-suku, dan semuanya ini adalah merupakan bagian dan menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apa sih pentingnya? Keutuhan ini sendiri mempunyai arti, ya. Keutuhan ini adalah keadaan tidak terpecah belah dan bercerai-berai, tetapi seperti semula. Nah, kenapa sih bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu menjadi suatu hal yang sangat penting, ya. Jadi kita kembali ke zaman ketika penjajahan Belanda dan juga dengan Jepang. Ya, di sini ya. Jadi ketika kita itu berbicara mengenai kenapa pentingnya kita menjaga keutuhan Republik Indonesia, otomatis kita ingat ketika zaman tahun 1945 pada bulan Agustus tanggal 17 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan di sini diperlihatkan bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Dan saat Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan inilah, maka saat itu Indonesia akan berubah menjadi lebih baik dan juga berubah untuk menjadi masa depannya lebih cerah. Ini dibuktikan dengan adanya 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan kita akhirnya dapatkan. Maka setiap warga negara Indonesia itu mempunyai suatu hal yang berkaitan dengan kelangsungan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika negaranya tidak ribut, ya, tidak perang, otomatis kita sebagai warga di dalamnya itu akan bekerja lebih baik, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Sebenarnya partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini bisa dijaga mulai dari 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Untuk lingkungan negara, lingkungan keluarga, ya, di sini disebutkan bahwa partisipasi ini diperlukan dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Sambil menunggu internetnya terkoneksi, ya. Oke. Menunggu terkoneksinya internet. Jadi partisipasi negara dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu bisa diwujudkan dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Untuk partisipasi warga negara dalam keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia ini sangat penting sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi barusan, bahwa ketika negara kita dijajah, tidak ada rasa merdeka, ya, maka akan sangat sulit kita bisa bekerja dengan baik. Dan sangat sulit bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan, maka Indonesia akan menjadi lebih maju masyarakatnya. Harapannya adalah dengan pembangunan nanti otomatis tidak ada lagi daerah miskin dan terbelakang di negara Indonesia. Kemudian, maka dari itu, dalam melaksanakan pembangunan, rakyat Indonesia harus bersatu dan bekerja sama. Jika rakyat Indonesia bersatu dan memupuk kerjasama dalam pembangunan negara, maka pembangunan akan berhasil dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika rakyat Indonesia mementingkan diri sendiri dan saling bertentangan, maka negara kita tidak akan berjalan lancar. Nah, supaya pembangunan berjalan lancar dan berhasil, maka pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang dan ditentukan dalam kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional itu tidak disertakan. Dan dengan cara demikian, maka setiap hari daerah setiap daerah akan diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam pembangunan nasional dalam ikatan dan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tadi sudah disebutkan panjang dan lebar ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi warga untuk mendukung betapa pentingnya negara kita berada dalam kedamaian. Oke, untuk partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dimulai dari lingkungan keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan juga adat istiadat itu harusnya menjadi modal kekuatan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman sosial budaya apabila dipelihara dan dipupuk, maka akan menjadi kekuatan yang hebat untuk mengatasi hambatan, gangguan, dan juga ancaman yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita harus bangga memiliki budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman budaya tersebut harus tetap dipelihara dan juga dikembangkan. Hal itu juga bisa menjadi berkat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap rakyat Indonesia, ya, setiap rakyat Indonesia itu berkewajiban menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jika kita melihat flashback lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya, maka ibaratnya sebuah lidi, ya, lidi satu dengan sapu yang merupakan kumpulan-kumpulan dari banyaknya lidi lebih dari satu. Kira-kira ketika kamu bengkokkan, mana yang lebih cepat putus?
atau mana di antara dua yang saya contohkan ini lebih tepat? Ya, betul. Jawabannya adalah yang hanya mempunyai satu tangan. Itu akan mudah diceraikan, mudah diruntuhkan. Sehingga betapa pentingnya kita menjaga keutuhan, menjaga kerukunan antar manusia atau antar teman-teman, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi disebutkan lingkungan keluarga menjadi salah satu basic di dalam kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak itu merupakan sebenarnya unit terkecil dari masyarakat untuk dapat berinspirasi, membutuhkan kesadaran menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta setiap anggota keluarga harus dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan anggota keluarga tersebut. Jadi itu baru mulai lingkungan keluarga. Contohnya tadi ya, ada kakak beradik bertengkar, ya otomatis itu akan menjadi sangat mudah diceraikan. Kehidupan keluarga yang rukun dan damai akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian lingkungan sekolah ini juga menjadi salah satu basic bagaimana kita mempertahankan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana contohnya ya, perilaku di lingkungan sekolah yang mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita tunjukkan ya, sebagai siswa, perilaku yang mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang berikutnya adalah lingkungan masyarakat. Ini sangat penting sekali karena di dalam sebuah pergaulan pasti kita bertemu dengan masyarakat karena kita adalah makhluk sosial. Di sini masyarakat merupakan bentuk pergaulan hidup yang terdiri dari individu-individu sebagai anggota masyarakat. Dan setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban dalam masyarakat. Kewajiban ini ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu. Oke, ya. Jadi dengan masyarakat yang banyak sekali jumlahnya itu, ketika kita bersatu maka dia akan berperan di dalam menjaga ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat untuk mensupport dalam bentuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contohnya di lingkungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, ya, di sini menunjukkan sikap-sikap rukun, ya. Kemudian di sini juga dalam melaksanakan kegiatan masyarakat diwajibkan atau diharuskan menunjukkan sikap rukun, menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Ini yang dimaksud dengan menjaga Indonesia dan dianggap sebagai menjaga persatuan. Ya, oke. Selanjutnya ada rangkuman yang akan saya bacakan. Karena ini mengalami trouble sehingga saya akan rekam terlebih dahulu, kami upload di YouTube. Ya. Jadi rangkumannya dari seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, di mana di sini terdiri dari berbagai macam pulau. Indonesia merupakan negara yang letaknya sangat strategis, ya. Di sini terdapat
Samudra Hindia, Samudra Pasifik, juga benua Asia dan Oke. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota bersifat otonom. Daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota berwenang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, di mana negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan di sini asas ini memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi setiap rakyat Indonesia berhak untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan cara dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Membantu untuk menjaga keutuhan NKRI itu merupakan bukan hal yang mudah. Itu adalah hal yang susah, tetapi akan mudah lagi jika kita melaksanakannya secara bersamaan. Nah, itu adalah akhir dari pembicaraan kita, tatap muka kita yang kedua. Nanti akan dilanjutkan tatap muka yang ketiga pada malam jam 7. Nah, saya kembalikan lagi ke awalnya. Oke. Ya. Ya, kita ulangi lagi. Ya. Oke, karena connectionnya mengalami beberapa trouble, untuk itu kami akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan rekaman hari ini, dan selanjutnya atas perhatiannya. Ya, kami mengucapkan terima kasih ya. Sebelum kita bereskan tentang Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akhiri. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Oke, sambil menunggu servernya. Ya, oke. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian ini adalah bagaimana kita mempelajari tatap muka pertama yang dulu ya. Berikutnya adalah jawaban dari apa yang sudah saya lengkapkan tadi sebelumnya. Ya, ini untuk slide kita hari ini. Oke, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri terlebih dahulu ya. Tetapi yang jelas nanti akan kami sambung lagi karena kami mengalami beberapa trouble ya, dan akan saya sambung setelah yang yang kami sampaikan ini ada yang kurang atau ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan. Mohon untuk segera menginbox saya di samping untuk jawabannya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Kami ucapkan wassalamualaikum